atau algoritmanya secara yang sudah mudah dipahami. Ini nanti KX pangkat K-nya dijumlahin ya, Pak? Ya, ini kan sigma tanda penjumlahan ya. Sigma penjumlahan. Dia dijumlahkan sampai dengan K itu bergerak sampai dengan M gitu. Nanti kalau algoritmanya Pak kan nanti kita looping, Pak. Bisa pakai Ya, for loop atau while loop. ya gimana caranya nih? Bisa dibuat. Coba dicoret-coret nanti ini saya share anode-nya nanti bisa kalian lanjutkan ya.
Nah, kalau kalian ini ada ini bisa touchscreen nggak, atau ada yang pakai HP? Kalau kita buat ya. Jadi kalau kita buat secara, kita turunkan aja dulu ya, kita detailkan dia, berarti ini sama dengan berarti sama dengan 0 ya, misalkannya bergerak dari 0 ya. Jadi K-nya ini sama dengan 0 sampai dengan N kurang 1 ya. Misalnya misalkan ini udah kita pakai ini, berarti kalau 0 dari 0 tambah X tambah 2X pangkat 2 tambah seterusnya ini tambah N kurang 1 kali X pangkat N kurang 1. Benar sama dengan ya, kalau X ini dikeluarkan ya, di 0 tambah di 0 tambah X kali X kali 1 tambah X kali 2 tambah X kali 3 tambah ada seterusnya. 1, 2, 3. Nah, jadi ini dari sini nanti kalian bisa buat algoritmanya kalau sudah tahu langkahnya ini. Ya.
Nah, kira-kira bisa di ini enggak ya? Bisa dibuat algoritmanya. Ini udah masuk semua atau masih? Lagi coba. Ya, ya. Lagi coba buat. Coba buat nanti sebelum kita masuk ke pokok bahasan berikutnya kan, yang mengenai matriks. Saya mau lihat sudah paham nggak kalian menerjemahkan dari suatu model ke dalam bahasa. Mungkin kalau ke bahasa pemrograman saya lihat pasti lebih cepat ya daripada ke algoritmanya. Tapi kita kan selalu kita dahulukan algoritma, seharusnya baru ke bahasa pemrograman. Tapi saya yakin kalau yang memang programmer bisa langsung buat ini, saya yakin. Ya. Nah, cuma kalau tahap-tahapan dari pemrograman kan harus di algoritmanya dulu. Tidak semua programmer bisa langsung program. Kadang-kadang dia ada algoritmanya, ke depan kalau ada perbaikan dia bisa lihat di algoritmanya. Nah itu. Kira-kira kalau dibuat program bisa nggak ya? Kalau flowchart aja boleh, Pak? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting. Ya, share screen aja, Pak. Saya buatnya di Word. Oke. Kita lihat. Saya close nih dulu ya. Oke, coba share screen-nya. Input nilai suaranya. Ya. Jadi kan Nah. di sini kita mulai dari ini, kita deklarasi dulu variabelnya di sigma. Ya. Sigma itu kita buat 0 karena kan ini sigma ini untuk nampung jumlahnya, jumlah dari. Ya, betul. Terus nilai dulu. Dan n. Seharusnya kok di sini ada k sama ya nilai k-nya lagi satu lagi. Saya lupa. Terus kemudian kita input nilai i sama n-nya. Kemudian kita jumlahin sigma-nya tuh. Sigma tambah dengan fungsinya. Kemudian kita cek apakah nilai i yang tadi itu masih kecil dari n. Di sini kan looping, kan? Kalau misalkan iya, dia bakalan jumlahin lagi. Dan nilai sigma itu kan sudah berubah yang tadi, Pak. Kita tadi misalkan menambahkan 0 sama 1, berarti sigma jadi 1. Dan ini looping sampai nilai i-nya tuh lebih kecil dari sampai kalau nilai i-nya masih kecil dari n. Kalau nilai i sudah besar dari n, dia bakal ngeprint sigma. Jadi kita bakalan lihat jumlah dari penjumlahan fungsinya tadi, Pak. Kemudian selesai. Baik, ini saya coba coret di sini ya. Kamu nggak usah ini dulu. Ini ya, bisa lihat ya.
Bisa, Pak. Kalau kita lihat dari rumus tadi kan, oke ya, kamu pakai sigmable itu terserah ya, variabelnya kita bebas ya. Misal sigma ya, kamu katakan sigma di sini. Jadi sigma tapi sebaiknya ini kan kita kasihkan variabel yang lain aja, misalnya biar mudah ya. Kita kan sudah tahu langkahnya. Oke, ini I dan N ya. N aja kita masukkan ya, karena dia bergerak ya dari I itu dari 1 sampai dengan N kan. Benar nggak? Iya, Pak. Ya kan? Ini kan for I ya kan sama dengan 1 ya ke N kemudian do misalnya kan ya. Ini kalau ini algoritma flowchart ini saya buat seperti prosedur code lah ya. Ini sama di sini ya. Setelah ini kan dilakukan ini ya. Jadi misalnya katakan tadi sigma sama dengan 0 yang awal kamu inisialisasikan ya. Ini kan sigmanya sama dengan 0. Jadi sigma awal kan 0 dia nih. Jadi sigma sama dengan ini ada sigma sama dengan ini kan di sini kalau kita lihat dari awal tadi X-nya kan belum diketahui, kita X-nya tidak ada nih ya, masih dalam bentuk variabel dia ya, X-nya tidak ada ini, jadi di sini kamu ada X nih kan, jadi sigma sama dengan sigma ya, kali X ya, kali X ya, tambah N ya. Coba kita masukkan aja, maksudnya gini, kita coba masukkan misalnya K-nya ya, I-nya sama dengan, kalau 0 tadi kan udah ada 0 ya, sigma awalnya 0 ya, kalau 0 dia 0 ya, ya karena sigma awal ini kan 0 ya, N-nya N-nya 1 ya, N-nya 1 ya, jadi N kurang 1 ya, sama dengan 0 ya, jadi 0. Kalau yang kedua bagaimana? Ini ya, coba kamu masukkan sigma, misalnya katakanlah dia dari 0 ya, dari 0 kita katakan K-nya 0, K-nya 0 berarti ya, di N K sama K sampai dengan 0 0, kalau K 0 berarti 0 0 0 jadinya ya. Yang pertama tadi yang saya buat. Jadi kalau K-nya N-nya 1 ya, N-nya 1 berarti 0. Kalau N-nya 2 berarti K 0 sampai dengan 1 ya. Benar. Ya. Kalau N-nya ini kan N-nya 1, ini kan. Ya. Jadi N-nya 1 berarti ini 0 ya. Ini juga pasti 0 ya kan. Karena sigma awalnya kita inisiasi sini kamu buat 0 ya kan. Ya. Tapi kan Pak ini kan penjumlahan Pak. Saya kan Ya. misalnya. Jadi kan Nah, makanya nggak dikali Pak. Nah, kan sigma itu ditambah sama fungsinya nggak Pak? KX
kan sigma tambah kx pangkat k. Kan kita jadi total dari kx-nya Pak, dari 1 sampai Ya, n. ya. Berarti kan sigmanya tuh dijumlahin Pak, karena dia untuk menampung penjumlahan yang pertama. Dan yang waktu di looping lagi. Saya looping pertama, sigmanya kan pertama 0 kan. Terus k-nya misalkan waktu kita cari nilai kx pangkat k itu misalkan 1. Otomatis kan sigmanya itu kan 0 tambah 1 Pak. Oke, Itu di coba kita looping. buktikan. Coba kita buktikan aja dulu ya. Coba kita buktikan, misal misal n-nya 2 ya. N-nya 2 berarti kan dari 0 sampai 1 kan? Benar? N-nya 2. Benar nggak? Hah? Kalau N2 berarti kan N ini batasnya Pak. Batas Ya, ini. ya kan tadi kan rumusnya gini kan. Sigma K sama dengan 0 sampai dengan N min 1 kan. Kx pangkat K. Nah, kalau ini kita hitung kan, kalau N-nya 1, N-nya sama dengan 1, dia berarti 0, benar kan? Iya Pak, 0. Kalau N sama dengan 2, berarti 0 tambah X pangkat X tambah X ya. Benar. Kalau N-nya 2. N-nya 2, 0 tambah kx pangkat k. Bukan 0 tambah X. K-nya kan sudah bergerak dia. K-nya sudah bergerak ke 1 kan. K ini kan jadi 1 nih. Ini K0, ini K1. Jadi K-nya ganti 1. Karena ini bergerak 1 K-nya. Yang bergerak K-nya, ingat. Iya, K-nya bergerak sampai N. Ya. Kemudian kalau N-nya berapa? N-nya 2 tadi 3 sekarang. Ya, berarti 3 kedua ya, 0 sampai 2 ya. Berarti K ini 2, berarti 2x pangkat 2 dan seterusnya ya. Nah, coba kita masukkan ke dalam algoritma kamu buat itu. Kalau kita masukkan ke dalam algoritmanya kan sama yang ini kan saya buat sigmanya. Berarti pertama kali masuk kan dia N1 yang K-nya sama dengan 0 kan. Ya. Jadi sigma itu 0 ditambah sama ya, awal 0 karena dia jadi sigmanya sama karena dengan 0. Terus sigma satunya 1 sama dengan 0. Terus kita buat sigma 2 dan nilai n-nya kan nanti berubah jadi nilai k jadi 1. Berarti dia kan 0 yang awal di sigma 1 ini yang 0 dia ditambah dengan x. Jadi kan dia terbentuk yang baru kan. Jadi setelah habis itu untuk sigma yang ketiga yang selalu n-nya belum selesai, berarti dia sigma 2 ini kan dijumlahin sama sigma hasil dari sigma 3 yang k-nya itu sama dengan 2 kan. Jadi 0 tambah x tambah 2x pangkat 2. Jadi kan dia jumlahin terus Pak. Karena kan dia nilai sigma itu kan diganti selalu. Ya, sigma itu kan berjalan terus dia karena tergantung n-nya. Yang baru terus. Kalau tergantung n-nya kita masukkan ya. Tunggu. Ini input nilai. Kalau I kan nggak perlu diinput lagi kan? Input n saja kan? N-nya saja. Oke. Karena di sini kan bergerak dia loopingnya selama I kecil dari n, tidak tetap looping. Sampai ke n kan? Sampai dengan n kan? Iya Pak, sampai dengan. Nah, kalau dia belum sampai dengan n dia pasti looping terus. Pasti looping terus. Oke. Yang lain bagaimana? Ada pendapat lain? Ini biar aja gini nanti. Yang lain bisa coret-coret juga di sini kalau ada touchscreen-nya, tidak ada masalah. Kita ya sama aja kayak papan tulis ya.
Ada pendapat lain? Nah, baik. Ini boleh kamu buat algoritmanya dengan flowchart, ya. Kalau satu lagi, kalau sudah pesudukut dia sudah mengarah, sudah tahu for i semua ya. Jadi ininya sudah mendekati ke bahasa pemrograman, ya. Ya. Oke. Yang lain ada pendapat lain mungkin? Baik, kalau tidak ada lagi, ya kita lanjutkan ke pokok bahasan ya. Ini bisa ya stop share. Oke. Ya ini ya, sedikit hanya kita ulang sedikit ya tentang computational numeric ini, tentang aljabar penyelesaian sistem. Nah, perlu saya jelaskan di sini ya. Kita bicara selalu kalau penyelesaian aljabar ini adalah ya sistem ya. Jadi diingat sistem ya. Maknanya di sini lebih dari satu persamaan linear ya. Jadi sistem. Nah, sistem menyelesaikan sistem ini bukan hanya untuk sistem kalau matriks ya. Ini kan kita nanti akan menggunakan matriks ya. Penyelesaiannya nanti ujung-ujungnya dengan matriks. Nah, kalau menggunakan matriks bukan hanya untuk sistem linear, tapi kalau sistem nonlinear juga bisa kita gunakan operasi matriks untuk mencari penyelesaiannya. Ya. Jadi tidak terpaku, jangan terpikir maksudnya gini, jangan terpikir bahwa matriks itu hanya untuk menyelesaikan sistem linear, ya, tetapi juga dapat digunakan untuk sistem, ya, sistem nonlinear. Sistem nonlinear maknanya berarti mempunyai persamaan nonlinear lebih dari satu. Nah, kalau kita bicara kemarin yang lalu itu adalah persamaan nonlinear, ya, yang kita menggunakan metode bisection, ya, dan sebagainya. Nah, itu kita bicara bukan sistem nonlinear, tapi persamaan nonlinear. Ya. Ini untuk wawasan saja, supaya kalian bisa dapat gambaran ya apa beda kalau kita bicara satu sistem dengan satu pokok masalah saja ya, bukan dalam bentuk sistem. Ya. Nah ini nah ini secara umum ya, kalau kita bicara aljabar, saya kira kalian sudah paham lah secara umum ya, apalagi sudah belajar aljabar linear, khusus mata kuliah aljabar linearnya. Ya. Kalau kita bicara aljabar linear, khusus aljabar linear ya. Kalau kita bicara numerik, nah dia bisa linear, non-linear, ya. Kemudian integral, semuanya itu, ya, semua kasus-kasus, ya, perlu perhitungan, ya, kita bisa dekati dengan metode numerik, ya. Ini bisa kita lihat, ya, tapi ini harus dipahami. Yang perlu saya bawahi di sini adalah ini. Nah ini kalian paham ya, maksudnya paham dalam arti mana yang dikatakan koefisien, matrik koefisien, atau
vektor ya di dalam sebuah sistem persamaan linear ini, ya, yang mana yang dikatakan vektor, mana yang dikatakan matrik koefisien, terus yang mana vektor sisi kanan ya. Kita review sedikit ya, ini hanya mungkin ada yang belum paham atau lupa, kita perlu tahu juga ya. Tadi di sini saya sekilas saja ini ya, tidak detail saya jelaskan di sini. Nah, Anda mungkin sudah belajar ya matriks matrik tujuh sangkar, ya. Terus prinsipal ya, diagonal, utama, ya. Kemudian matrik simetri, ya. Kemudian matrik diagonal. Kemudian matrik identitas, ya. Jadi saya kira ini saya tidak perlu jelaskan detail lagi. Saya pikir ini mungkin di aljabar linear sudah dipelajari ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini juga matrik segitiga atas ya. Kemudian ini segitiga bawah ya. Kemudian matrik yang dikecilkan ya, dibandit ya. Kemudian tridiagonal. Nah, ini nanti ada semuanya kita di sini kalau di numerik ini tidak perlu tahu detail ini. Ini hanya kalian untuk wawasan saja ya. Jadi untuk detailnya yang ini bisa ditanyakan di aljabar linear ya. Nanti kalian bisa ya. Karena di aljabar linear mutlak pakai matrik banyak menggunakan operasi matriks ya. Nah, yang perlu tahu di sini ya, ini augmented matrix ini. Kalian harus tahu apa yang dikatakan augmented matrix. Nah, itu perlu di numerik ini ya. Nah, kemudian determinan ya, sudah pasti ya. Kemudian ini ada grafik, metode grafik ya, untuk menyelesaikan mungkin persamaan-persamaan yang lebih kecil dari atau sama dengan 3, ya mudahlah kita gambarkan dalam bentuk grafik ini ya. Apalagi kalau dua persamaan linear ya. Kita tinggal cari titik potong saja, yang mana titik potongnya ya. Yang mana X1, mana X2, kita bisa dapat ya. Berapa X1, berapa X2-nya. Kemudian untuk N sama dengan 3 untuk masing-masing ya, ini sistem koordinat 3 dimensi ya. Ya, solusi di mana ya intersect-nya ya, dia ada titik potongnya. Ya. Jadi untuk N yang lebih besar dari 3 ya. Nah, ini ya dengan grafik agak susah kita gambarkan ya. Kalau 3 masih bisa ya, 3 dimensi. Nah, kalau udah lebih dari 3 agak susah kita selesaikan dengan grafik ya. Nah, ini secara umum ya, dengan grafik, kalau kita buat grafik, metode grafik ya, dia ada istilah singular, nanti kita lihat ya, dalam matematik itu ada singular. Ada yang tahu sih kalau singular itu kira-kira kenapa, apa yang terjadi sehingga dikatakan koefisien matriks adalah merupakan matriks singular ya. Apa yang terjadi jika ini kemudian inverse not exist ya. Jadi ini ya.
Oke, saya lanjutkan. Ini di apa? Di Aljabar Linear sudah belajar ya? Ini ada nggak ada yang jawab nih? Kan kalian sedang ngambil Aljabar Linear juga kan? Jadi ada dipelajari nggak ini? Aljabar linear baru sampai determinan matriksnya. Nah, aturan Cramer udah diajarin? Determinan ini? Hah? Tidak diajarin aturan Cramer untuk ini. Jadi mencari determinan bagaimana? Saya ingin tahu juga, maksudnya supaya kalian bisa paham juga ini ya. Karena kita memang kalau di numerik kita tidak pakai aturan Cramer kita kan, tapi perlu tahu juga cara carinya gitu. Jadi determinan apa yang diajarin kira-kira untuk mencari determinan? Nggak ingat? Kalau izin jawab Pak, yang untuk mencari determinan yang ini, yang barisnya 2x2, ukuran matriksnya 2x2 ini Pak, baris ke-1 dan kolom ke-1 dikali dengan baris kedua kolom kedua dikurang baris ke-1 kolom kedua dikali baris kedua kolom 1. Ini ya. Kalau untuk mencari 2 kali determinan 2x2 matriks, ini Pak. Ya. Oke, kalau yang 3x3 belum diajarin. Jadi kalau 3x3 kan ini tujuannya apa? Kita mau lihat matriks itu singular atau tidak, atau non singular ya. Karena kalau kita bicara numerik ini, ya kalau dia singular kita harus akalin dia bagaimana dia supaya tidak singular ya. Itu kalau kita pakai metode numerik ya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ya, ternyata sistem persamaan tersebut singular, kita harus akalin karena dia harus pasti ada solusinya gitu ya, pendekatan tapi tidak eksak ya, tidak tepat, tidak pasti eksak lah maksudnya ya, bukan tidak pasti tapi nilainya itu tidak tepat sekali gitu ya. Nah, pasti ada error-errornya. Kita kalau bicara numerik selalu pasti ada errornya sedikit ya, seminimal mungkin kita cari errornya. Nah, kemudian di sistem matematik ini ya, ini singular kenapa ya? Ini ya yield condition. Yield condition maknanya close to zero ya. Jadi determinannya yang mendekati nol. Salah. Kalau kita ambil salah pemotongan bisa jadi nol kan itu. Ya. Ya. Kemudian ya akal akhirnya ya seperti ini yang harus kita lakukan. Ya, ya di sisi ini purpose ya Pak. Ya, lebih besar. Kenapa? Ya, kalau kondisi ya yield condition itu ya berarti dia kan tidak nol ya, tidak nol, tapi dia mendekati nol ya. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa muncul agar muncul yang di belakangnya itu ya, karena dia tidak nol sebenarnya. Ya. Nah, kita mengalihkan ya dengan 100 atau dengan berapa lah ya, sehingga dia komanya itu ya desimalnya itu bergeser ya, sehingga kita bisa lihat ya berapa hasilnya. Nah, ini kalau kita bicara kasus yield condition ini ya, kalau di numerik seperti itu.
Nah, kalau aturan Kramer saya kan pernah sebutkan juga sebelumnya itu mengenai aturan Kramer ya, seperti ini ya. Kita mencari X1, X2 ya, dan seterusnya BX3 ya. Ya untuk yang matrik singular ya, sistem determinan sama dengan 0 itu tidak bisa kita gunakan ini ya. Kemudian untuk sistem yang besar ya, tidak praktis menggunakan aturan Kramer ya, karena yang menghitung determinan itu ya cukup membutuhkan waktu ya. Nah, terus waktu dan banyak looping yang harus dikerjakan ya. Jadi ini Anda bisa lihat ya, di sini dijelaskan ya, Kramer rule adalah dia perlu n+1 determinan evaluasi ya. Bisa kita ada n matriks n ya, n kali n, jadi ya ini determinan evaluasi menggunakan algoritma rekursif ya. Nah, kemudian determinan n kali n matriks ya. Kalau determinan dari n kali n matriks ini ya, dengan operasi aritmatik ya, tambah kurang kali bagi ini semua di sini ya. Sehingga solusi. Nah, kenapa kita tidak menggunakan aturan Kramer ya, itu ya, sehingga solusi sebuah n kali n sistem dengan aturan Kramer itu kan lebih dari ini. Jadi berapa banyak operasi yang harus dilakukan ini dia ya, untuk sebuah sistem 20 kali 20. Jadi 1 kali 10 pangkat 20 akhirnya. Jadi ini alasannya kenapa kadang-kadang yang aturan Kramer ini ya bisa digunakan ya untuk memahami cara perhitungan mencari X1, X2, X3 oke ya. Tapi kalau udah matriksnya udah besar itu udah agak ini ya, agak kewalahan ya, karena banyak yang harus dilakukan.